Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, Jelajah Angkasa Luar, subtema 3, Tokoh Penjelajah Angkasa Luar, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.10 dan IPA KD 3.7. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Tahukah kamu siapakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Berikut ini adalah penemuan Galileo. Hukum kelembapan. Dampaknya bagi kehidupan kita adalah sebagai dasar dari hukum gerak dari Newton. Yang kedua, penyempurna teleskop digunakan untuk keperluan pelayaran dan pengamatan astronomi. Yang ketiga, penemuan termometer air menjadi dasar bagi pengembangan termometer berikutnya seperti penemuan skala Fahrenheit, Celsius, dan skala Kelvin. Penemuan planet Saturnus dan planet-planet lainnya. Dampaknya, penelitian terhadap antariksa makin intensif dilakukan oleh para peneliti. Nah, itulah beberapa penemuan Galileo dan dampaknya bagi kehidupan kita. Salah satu manfaat ditemukannya teleskop adalah mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan-penemuan lain yang menyadarkan manusia bahwa alam semesta sangatlah luas. Manusia memahami bahwa ada banyak galaksi di luar sana, dan tata surya kita adalah salah satunya. Mari kita gali lebih banyak tentang tata surya kita. Susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas, kebiru-biruan, dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometes, asal kata dari komet. Semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, baik anak-anak, tugas kalian adalah berdasarkan bacaan di atas, jelaskanlah persamaan dan perbedaan dari komet dan planet, serta berikan contoh komet dan planet. Kerjakanlah pada buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Mari kita baca teks berikut ini. Kesempatan yang hilang oleh Intan Sari El Izwar. Nesa, ayo tidur, sudah malam. Mama mengingatkan Nesa yang masih asik membaca buku di kamar. Besok kan hari Sabtu mah, Nesa libur, sahut Nesa sambil terus membaca bukunya. Loh, bukannya kamu akan pergi ke planetarium bersama teman-teman sekelasmu? Tetap harus bangun pagi kan? Kata Mama mengingatkan. Berangkatnya agak siang koma, Nesa pasti bisa mengatasinya. Besok bangun pagi dan siap berangkat. Ilah Nesa.
Nes, kamu ingat kejadian hari ini kan? Kamu sendiri yang bilang kalau tadi kamu mengantuk sekali dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah karena semalam kamu tidur kemalaman, kata Mama mendekati Nesa yang masih membaca bukunya di tempat tidurnya. Ingat kata Papa, anak seusia kamu harus tidur cukup, badanmu memerlukannya, nasihat Mama. Baiklah Ma, Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada mamanya untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Mama meninggalkan kamar Nesa ketika Nesa sudah benar-benar terlelap. Keesokan paginya, Nesa, ayo bangun, kata Mama membangunkan Nesa. Aku kan baru saja tidur, kok sudah dibangunkan, Mah? Cepat sekali, pikir Nesa. Nesa membuka matanya dengan berat. Dengan perlahan, ia melangkah mendekati ruang makan. Di sana, Mama, adiknya Lili, dan Papa sudah terlihat rapi. Papa, Mama, dan Lili akan berkunjung ke rumah Om Bram, mungkin sampai sore hari. Hari ini kamu mau ke planetarium kan? Nesa bisa bersiap sendiri kan? Tanya Mama. Nesa mengangguk. Tak lama kemudian, Papa, Mama, dan Lili pun berangkat pergi. Nesa mengambil setangkup roti isi kesukaannya yang telah disiapkan Mama. Sambil mengunyah, Nesa kembali ke kamarnya hendak mengambil baju untuk segera mandi. Karena rotinya belum habis, Nesa duduk di pinggir tempat tidurnya, mengambil bantal untuk bersandar dan menikmati rotinya. Ah, nyaman sekali. Mandi nanti dulu deh, masih ada waktu, pikir Nesa. Jam menunjukkan pukul 7:30. Tanpa disadarinya, Nesa terlelap. Beberapa jam kemudian, Nesa terbangun dan mendapati dirinya masih memegang roti isi yang belum habis. Nesa segera melihat jam, dan alangkah terkejutnya ia bahwa ia telah tertidur selama 2 jam. Itu artinya ia terlambat berangkat ke planetarium. Nesa terhenyak. Teman-temannya pasti telah meninggalkannya. Mereka berencana bertemu di rumah Yana jam 9:30 untuk berangkat sama-sama. Ia tidak berani menghubungi teman-temannya karena malu. Ia pun tidak berani berangkat sendiri ke planetarium. Nesa sangat menyesali kecerobohannya. Kalau saja ia mendengarkan nasihat Papa dan Mamanya untuk tidur tidak terlalu larut, ia tidak akan sendirian di rumah seperti saat ini. Ia kehilangan kesempatan menimba ilmu astronomi di planetarium. Ia juga kehilangan kesempatan mengunjungi Om Bram. Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tersebut. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkanmu kepada pengalaman pribadi atau mengingatkanmu kepada sebuah film yang pernah kamu tonton. Nah, dari cerita di atas, mari kita gambarkan menggunakan diagram berikut ini. Judulnya adalah Kesempatan yang Hilang, pengarang Intan Sari El Izwar. Tokoh utamanya adalah Nesa. Tokoh tambahannya Ibu, Lili, dan Ayah. Watak tokoh utama adalah tidak disiplin. Watak tokoh tambahan sabar, bijaksana, dan peduli. Latar belakang tempatnya adalah rumah tokoh utama yaitu rumah Nesa. Alur ceritanya adalah alur maju. Nah, itulah beberapa unsur yang terdapat dalam cerita. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.